Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa ini, Bu? Ya, selamat malam. Iya, halo. Dengan Putri. Dengan Putri. Mohon maaf, suara radio atau suara streamingnya boleh dikecilkan? Iya. Jadi biar fokus di telepon saja ya. Oh iya. Oke. Karena feedback suaranya nanti. Oh iya. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Silakan ceritanya. Jadi kejadiannya itu kira-kira sekitar tahun 2000. Pada saat itu saya sedang berlibur di Parangtritis dengan keluarga. Dan waktu itu sekitar mungkin menjelang maghrib ya. Saya dan ayah ibu saya naik delman. Lalu ketika naik delman itu, kudanya itu jalannya itu mengarah ke tengah laut. Jadi sampai sudah lumayan cukup kakinya kuda itu lumayan cukup tenggelam. Terus sampai kira-kira mungkin selutut mungkin ya. Terus diarahin kusirnya untuk ke tepi itu kudanya nggak mau. Pada akhirnya sampai azan maghrib itu akhirnya Pak kusirnya turun dari delman dan kudanya dipaksa untuk jalan ke tepi. Itu baru mau. Terus Pak kusirnya itu terheran gitu. Kenapa ya kok tumben gitu, kok kudanya kok ngotot banget pengen ke tengah gitu kan. Kita sendiri juga yang naik jadi panik loh, kenapa kudanya kok nggak mau diarahin. Jadi yang harusnya kuda itu jalan di tepi-tepi bolak-balik itu waktu itu sampai nggak bisa jalan-jalan. Jadi karena kudanya nggak bisa diatur, kudanya fokus pengen ke tengah laut terus. Gitu kira-kira Mas ceritanya. Oke, Kak Putri. Jadi ini berarti ceritanya di Parangtritis Iya. Mau maghrib ya berarti ya? Iya, mau maghrib waktu itu posisi naik itu sudah jam 5. Apakah mungkin ada sosok atau apa gitu yang dilihat pada waktu itu Kak Putri, atau memang hanya kejadian ini sajakah, atau ada firasat apakah sebelum kejadian ini Kak Putri? Hanya kejadian itu. Terus ketika kita ngobrol-ngobrol dengan yang lain gitu kan, terus kenapa ya tadi kok kudanya gini gitu kan. Terus ada yang nyalahin, ada yang ngomong, oh karena kamu pakai baju hijau gitu kan, katanya mitosnya kan kalau di Parangtritis nggak boleh pakai baju warna hijau gitu kan. Oke, baik Kak Putri. Mas Febri, berarti ini mungkin sama seperti yang kita obrolin di awal tadi ya Mas Feb ya, terkait dengan Parangtritis dan semua mitos-mitosnya, warna baju warna hijau, warna merah dan lain sebagainya. Silakan Mas. Selamat malam Mbak Putri ya. Iya. Selamat malam. Ini ya kalau yang saya lihat ya dari cerita Mbak Putri ini gitu Mas. Jadi pada waktu Mbak Putri ini naik delman itu ya Mas ya, dan yang saya lihat itu si kuda ini gitu ya, si kuda ini itu kayak ada yang bukan mengarahkan tetapi lebih ke memanggil gitu Mas. Memanggil dalam artian apa nih Mas? Jadi dari tengah laut gitu ya Mas ya, itu ada salah satu sosok itu yang kayak memanggil si kuda ini gitu Mas, supaya kuda ini itu nyamperi si sosok ini gitu. Otomatis kan pasti akan terjadi kecelakaan gitu ya Mas, pasti. Iya. Pasti si kuda dan delmannya ini tuh pasti ikut ke tengah gitu Mas, dan si Mbak Putri juga gitu loh Mas. Iya. Gitu. Ini ya kalau yang saya lihat dari kejadian ini gitu ya Mas ya, itu lebih ke ini pada melakukan aktivitas di waktu yang salah gitu loh Mas. Kalau orang Jawa karena itu menjelang maghrib itu mungkin ya.
Kalau orang Jawa itu bilangnya itu surup gitu ya Mas. Surup. Ya. Iya, surup ya. Di waktu seperti ini banyak sekali sosok-sosok jin yang muncul dan kayak memanfaatkan bahkan mencari kelemahan atau celah gitu Mas. Apakah mungkin bisa dideskripsikan, sorry Mas Web, apakah mungkin bisa dideskripsikan sosok yang ngajak si kuda ini untuk ke tengah itu Mas Web? Sekilas ya Mas. Sekilas itu secara pakaian, secara apa ya Mas, postur tubuh gitu ya, hampir mirip seperti yang di lukisan itu. Tetapi saya yakini sosok ini bukan itu gitu Mas. Di lukisan yang Nyi Roro gitu loh. Jadi hanya menyerupai saja gitu ya Mas Web ya? Iya. Dan bisa dibilang si sosok ini pun juga menampilkan perwujudan seperti itu gitu ya Mas ya. Itu juga kayak ingin mengelabui si hewan ini tadi, kuda ini tadi gitu Mas. Gitu. Kalau masalah pakaian berwarna hijau gitu ya. Kalau menurut saya pribadi itu mitos gitu Mas. Itu mitos dan karena di Jawa ini terutama di daerah kita gitu ya Mas ya. Betul. Itu sudah percaya akan hal tersebut. Makanya mereka terus apa ya Mas, kayak memanfaatkan kepercayaan ini ya Mas Web ya. Oke. Sebenarnya kalau iya, saya mikirnya juga itu kayaknya mitos, cuman ya apa karena surup itu gitu. Maksudnya itu memang kudanya itu benar-benar dia yang berhenti, yang benar-benar nggak mau untuk diarahin ke tepi itu nggak mau gitu loh. Iya, kalau yang saya lihat memang lebih salah memilih waktunya gitu loh Mas. Gitu ya. Jadi dari sosok-sosok ini pun juga senang dalam tanda kutip ya, ada waktu yang mereka mereka yang harusnya manusia tidak beraktivitas tapi beraktivitas di waktu surup itu tadi ya Mas Web ya. Iya. Mereka mendapatkan celah itu ya. Celah itu ya, betul. Iya memang itu posisinya juga tinggal saya waktu itu yang naik, sudah nggak ada lagi delman yang masih beroperasi saat itu. Oke. Mungkin ada kejadian apa gitu setelah itu atau memang berhenti di situ kah? Kejadian? Jadi apakah setelah kejadian delman itu ke tengah, apakah ada kejadian lagi setelah itu? Kalau kejadian lagi sih ada, cuman sudah bukan di situ sih tempatnya. Berarti tidak berhubungan dengan itu ya? Iya. Oke, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Kak Putri atau mau disampaikan ke Mas Febri? Udah sih cukup. Berarti intinya bukan karena itu ya, bukan karena baju ya, tapi karena waktu yang salah itu tadi mungkin ya. Iya, kalau saya pribadi menanggapinya itu lebih ke waktu ini gitu. Waktunya ya Mas Web. Oke, baik. Terima kasih Bu Kak Putri. Selamat malam. Semoga sehat selalu. Selamat malam. Ya, terima kasih.